Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini kita bisa menjalankan satu kewajiban penting sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang ke-172 dari surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki-rizki baik yang telah kami berikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, agar kalian termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Bapak sekalian, di ayat ini ada 3 hal yang merupakan keterkaitan yang sangat kuat, yaitu yang pertama-tama adalah tentang pemenuhan sumber daya fisik kita, yaitu yang terkait dengan makan dan minum, di mana di dalam makan dan minum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan, dan batasannya adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rizki-rizki baik yang telah kami berikan kepada kalian. Artinya kalau yang kita makan ini adalah yang baik-baik, itu artinya sumber dari makanan itu adalah sumber yang baik. Cara mencari yang kemudian kita pakai untuk makan itu adalah cara mencari yang baik. Kenapa Ibu sekalian? Karena apa yang kita makan ini akan menjadi energi, akan menjadi kekuatan, yang setelah itu kekuatan tersebut kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Semakin baik yang kita makan, maka insya Allah akan semakin baik pula tindakan-tindakan dan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Yang pertama. Yang kedua, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Jadi ada keterkaitan yang sangat kuat antara orang itu ketika mendapatkan rizki, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bersyukur. Kenapa? Karena syukur inilah yang akan bisa mengantisipasi orang itu supaya tidak muncul sifat-sifat negatif yang ada di dalam dirinya. Begitu orang tidak bersyukur, maka mungkin dia akan menganggap apa yang dia dapatkan itu karena prestasinya, karena kecerdasan dan kepintarannya. Begitu muncul perasaan bahwa yang dia dapatkan itu adalah karena kecerdasan dan kepintarannya, maka disitulah benih-benih kesombongan sudah mulai tumbuh. Dan itu sampai intum iyyahu ta'budun, yang ketiga, supaya kalian termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Bapak Ibu sekalian, persoalan yang terkait dengan syukur ini itu selalu diingatkan kepada kita berkali-kali dalam tausiah, dalam khutbah, dalam ceramah, atau hal-hal yang terkait dengan peringatan, termasuk yang sekarang mau kita peringati, yaitu 17 Agustus, selalu disuruh untuk bersyukur. Sebetulnya itu bukan hiasan,
bukan pula supaya pantas ceramah itu disampaikan, tapi ini sesuatu yang sangat-sangat substansial. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Karena dengan syukur itulah orang akan memiliki daya dan kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sebanyak-banyaknya dan untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah juga sebanyak-banyaknya. Artinya semakin orang itu bersyukur, semakin meningkat kuantitas maupun kualitas ibadahnya. Itu idealnya. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak sekalian bahwa ibadah di dalam Islam itu terbagi dua. Yang pertama adalah ibadah-ibadah ritual seperti sholat yang sekarang yang baru saja kita lakukan, dan yang kedua adalah ibadah-ibadah sosial, di mana di dalam ibadah ini juga sama pentingnya dengan ibadah ritual tersebut. Jadi sebagaimana pentingnya sholat, maka berbuat baik kepada orang tua juga penting. Sebagaimana pentingnya sholat, berbuat baik kepada keluarga juga penting, dan begitu seterusnya. Dan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena ini adalah satu paket yang merupakan dua unsur kebaikan kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Sering orang itu di dalam aspek keagamaannya, begitu dia banyak sholat, begitu dia banyak puasa, mungkin juga beberapa kali umroh, sudah menunaikan ibadah haji, itu sudah dianggap satu kebaikan yang luar biasa. Sementara pada saat yang sama, mungkin orang-orang seperti ini mengalami berbagai macam cacat sosialnya. Dengan orang tuanya nggak baik, dengan tetangganya kurang akrab, dan aspek-aspek sosial yang lain. Ini juga merupakan satu penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tidak ada satupun aktivitas kita di dunia ini yang tidak terhubung dengan akhirat. Jangan sekali-kali kita menganggap aktivitas duniaan yang kita lakukan di dunia ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakannya di akhirat. Semua aktivitas kita di dunia ini, apakah ibadah-ibadah yang bersifat ritual ataukah ibadah-ibadah bersifat sosial, itu hubung dengan akhir. Dan sebagaimana ayat di rakaat kedua tadi Bapak sekalian, satu-satunya yang akan bisa menolong kita di hari akhirat nanti, yang mudah-mudahan karena itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, adalah amal perbuatan kita. Ibadah-ibadah yang sekarang ini kita lakukan, dan karena itu Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada yang akan bisa menolong manusia di akhirat nanti kecuali apa yang telah dia usahakan di dunia. Dan yang diusahakan di dunia itu Bapak sekalian, ya dua hal itu. Ibadah-ibadah yang bersifat ritual dan ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, dan kemudian dengan syukur itu semakin produktif kita untuk melakukan berbagai macam amal soleh, apakah yang bersifat ritual ataukah yang bersifat sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.